Kali ini aku bakal bahas tentang Dunkin Donut. Siapa sih yang nggak tahu Dunkin Donut? Nah, ternyata tahun 2020 kemarin, Dunkin Donut membawa kabar buruk nih bagi kita semua pencinta Dunkin Donut terkhususnya. Tahun 2020, Dunkin Donut telah menutup 450 gerai mereka di Amerika. Gak cuma di Amerika, ternyata di Indonesia sudah ditutup juga loh 50 gerai yang ada di Indonesia ini. Kira-kira kenapa ya? Nah, sebelum membahas tentang alasan kenapa Dunkin Donut ini ditutup, ada baiknya aku jelasin dulu tentang sebenarnya gimana sih sejarah Dunkin Donut ini. Dunkin Donut pertama kali didirikan pada tahun 1940 di Boston, Amerika Serikat oleh William Rosenberg. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, Open Kettle ini berubah nama menjadi Dunkin Donut sebagaimana yang kita tahu. Tahun demi tahun berlalu, kemajuan Dunkin Donut kini semakin pesat. Dunkin Donut menjadi salah satu gerai dengan brand internasional yang reputasinya luar biasa di masyarakat dunia. Reputasi yang meluas tersebut tidak hanya disebabkan oleh produknya, tapi juga kualitas pelayanan mereka yang sangat bagus. Atas keberhasilan itu, Dunkin Donut berhasil menarik perhatian sebuah perusahaan internasional yang juga membawahi Baskin-Robbins untuk membeli Dunkin dari Rosenberg. Jadi Dunkin ini berpindah tangan karena kan reputasinya udah meluas nih. Karena udah meluas, jadi ada satu perusahaan internasional yang mau beli Dunkin gitu. Nah, pembelian tersebut disepakati pada tahun 1983. Meski berganti kepemilikan, Dunkin Donut terus mempertahankan sistem manajemen yang mereka miliki. Mereka tidak mengubah ikon dari Dunkin Donut. Mereka terus mempertahankan ikon yang mereka miliki hingga mereka dapat memperluas pasar mereka bahkan sampai ke Eropa dan Asia. Hingga mereka dapat memperluas pasar mereka ke Eropa dan Asia. Pada tahun 1985, Dunkin Donut membuka gerai mereka pertama kali di Indonesia. Hingga selang beberapa waktu kemudian, Dunkin Donut menyebar luas di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat di penjuru dunia kini dapat menikmati Dunkin Donut. Perusahaan ini berkembang pesat dengan tidak hanya menjual donat, namun juga menjual beberapa makanan seperti sandwich dan juga menjual kopi. Nah, kopinya ini memiliki cita rasa yang sangat otentik, sehingga banyak dari orang-orang penggemar Dunkin Donut yang sangat menginginkan kopi tersebut. Sehingga setiap tahunnya terjual sekitar 1,9 miliar gelas kopi loh teman-teman. Dunkin Donut pun menjadi tempat pilihan bagi masyarakat, sekedar untuk misalnya mengerjakan tugas, sekedar rapat dengan klien atau melakukan diskusi dengan teman kerja misalnya. Dengan kualitas produk dan pelayanan yang mereka miliki, Dunkin Donut berhasil menguasai pasar di seluruh Indonesia. Tidak hanya berhenti di situ saja loh teman-teman. Dunkin Donut terus berupaya untuk mengalami kemajuan setiap tahunnya. Untuk memperkuat brandingnya, pada tahun 2001, Dunkin Donut merubah logo dari perusahaan ini, merubah desain dari tokonya, dan merubah beberapa hal dari perusahaan ini untuk menarik minat konsumen lebih banyak lagi. Mereka juga mulai menambah menu makanan dan minuman yang mereka sajikan. Dan hal ini ternyata disambut baik oleh para konsumen. Namun sayangnya, pada tahun 2020 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang merajalela ke seluruh dunia, yang akhirnya membuat para pebisnis itu berguguran. Tidak hanya para pebisnis, pandemi COVID ini juga menyerang di perusahaan Dunkin Donut. Karena hal itu, perusahaan Dunkin Donut menutup 450 gerainya di Amerika dan menutup 50 gerainya di Indonesia. Hingga pada akhir tahun 2021, Dunkin Donut memutuskan kerjasamanya dengan pihak Speedway, salah satu convenience store di Amerika. Pengakhiran kerjasama ini membawa dampak buruk hingga Dunkin Donut harus menutup cabangnya, setidaknya 450 cabang. Pihak Dunkin menyatakan bahwa penutupan gerai ini dapat menjadi peluang bagi para pebisnis baru yang ingin menyajikan makanan-makanan dan pengalaman baru bagi para konsumen. Namun nyatanya, penutupan ini disebabkan karena keuntungan yang mereka dapatkan ternyata tidak lebih dari 0,5% loh teman-teman. Tidak hanya di Amerika, Dunkin Donut yang ada di Indonesia juga terkena dampaknya loh teman-teman. Teman-teman tahu tidak, kalau Dunkin Donut ternyata telah mendapat berbagai laporan dari pegawainya sendiri. Dunkin Donut dilaporkan oleh tenaga kerjanya kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak membayar THR para pekerjanya. Selain itu, Dunkin Donut juga melakukan pemecatan sepihak. Oleh karena itu,
pihak Kementerian Ketenagakerjaan ini diminta untuk melakukan tindakan tegas bagi pihak Dunkin Donat. Selain itu, terungkap juga salah satu fakta bahwa terjadi penurunan atau penutupan gerai sebanyak 50 gerai dari yang awalnya 150 gerai yang ada di Indonesia menjadi 100 cabang yang ada di Indonesia. Selain penutupan cabang, dilakukan juga pengurangan gaji manajerial demi menyelamatkan keuangan perusahaan. Pegawai ini juga dilakukan karena adanya pembatasan jam operasional dari pemerintah sebab pandemi COVID-19. Penutupan gerai ini disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Salah satu faktornya yaitu karena munculnya pesaing-pesaing baru yang menyajikan pelayanan yang sejenis, sehingga membuat bisnis Dunkin menjadi lesu di Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pihak Dunkin untuk mencapai posisi awal mereka seperti semula. Seperti misalnya salah satunya, kalian pernah nggak dapat SMS dari pihak Dunkin yang menawarkan promo beli 6 gratis 6? Nah, pesan-pesan ini atau SMS ini menjadi langkah Dunkin untuk memperkuat kembali bisnis mereka di Indonesia. Nah, setelah tadi aku jelasin tentang berbagai hal soal Dunkin Donat, mulai dari sejarahnya, produknya, pelayanannya, bahkan sampai alasan kenapa mereka tutup. Nah, sekarang kita sampai nih di closing statement. Di closing statement ini, aku dari perwakilan kelompok ini akan menyampaikan saran yang dapat kami berikan kepada pihak Dunkin Donat. Salah satunya yaitu untuk terus melakukan inovasi di tengah ketatnya persaingan bisnis. Dunkin Donat diharapkan tidak terlena keberhasilan bisnis yang mereka capai hingga saat ini. Dunkin Donat juga diharapkan untuk terus berinovasi sehingga terus relevan bagi pasar dan dapat bertahan serta mempertahankan brand image yang mereka miliki. Sekian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Berbagai langkah habis suaraku closing statement nih teman-teman. Batuk.